Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami cintai, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami boleh berkumpul dan bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelumnya kami ingin mempersembahkan nyanyian pujian kami bagimu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Bukan hanya dari mulut kami, tapi melalui hidup kami yang juga bisa Engkau nikmati Bapa. Mari bersama katakan, Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Kembali katakan, Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari lebih sungguh katakan, Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan, takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Oh, takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dengan lembut katakan, takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu
menjadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Biar hidup kami Tuhan jadi penyembahan di hadapan-Mu. Ingatkan kami terus Bapa, bahwa hidup kami hanya untuk melayani-Mu, mengabdikan diri bagi-Mu Bapa. Mari bersama kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Katakan ku cinta Kau Bapa kami, ku cinta Kau Bapa, ku cinta Kau Bapa, ku cinta Kau, ku cinta Kau Bapa. Sungguh kami mencintai-Mu, ku cinta Kau Bapa, ku cinta Kau Bapa, ku cinta Kau, ku cinta Kau Bapa. Jika kami masih memiliki kesempatan untuk hidup Tuhan, artinya biar waktu yang tersisa bisa jadi waktu untuk kami terus melekat padamu, hanya merindukan Engkau saja, mencintai Engkau saja, menantikan Engkau saja Bapa. Sebab Engkau lebih dari apapun yang kami miliki, lebih dari segalanya bagi kami. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpa-Mu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguk air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih
ku puja Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk semua anugerah yang telah diberikan kepada kami semua. Kembali kami akan bawa firman Tuhan ini, Kau tolong pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Hingga selesai dengan firman ini, semua yang mendengar diberkati, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai beban diangkat. Berfirmanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita merenungkan dua nilai penting yang sering disebutkan dalam Alkitab, yaitu keadilan dan kasih kepada sesama. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk tidak hanya beriman kepada Tuhan, tetapi juga hidup dalam keadilan dan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Keadilan dan kasih bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan keduanya berjalan seiringan dalam kehidupan orang percaya. Keadilan tanpa kasih menjadi keras dan menindas. Sementara kasih tanpa keadilan bisa mengarah pada ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Mari kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita untuk menghidupi kedua nilai ini. Keadilan dalam pandangan Tuhan. Keadilan menurut Tuhan bukan hanya tentang memberi setiap orang apa yang seharusnya mereka terima berdasarkan hukum atau aturan. Keadilan Tuhan ini jauh lebih dalam, yaitu sebuah perhatian kepada mereka yang tertindas, miskin, dan terpinggirkan. Dalam Mazmur 82 ayat 3 sampai dengan 4, Tuhan mengingatkan kita untuk membela hak orang miskin dan tertindas. Bela orang lemah dan anak yatim piatu, berikan hak yang tertindas dan miskin, luputkan orang yang lemah dan miskin, lepaskan mereka dari tangan orang fasik. Keadilan Tuhan menuntut kita untuk memperhatikan mereka yang tidak memiliki suara dalam masyarakat, mereka yang sering dibiarkan, terlupakan atau terinjak-injak haknya. Keadilan bukan hanya tentang menghukum kejahatan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang penuh kasih, di mana setiap orang diperlakukan dengan harga diri dan martabat. Ya. Jadi keadilan ini juga kita diajar untuk supaya adil kepada orang-orang sekeliling kita, khususnya bagaimana kita menjadi contoh, menjadi orang Kristen yang baik adalah kita bisa lihat dari lingkungan kita sendiri, bagaimana pembantu rumah tangga, ya, orang-orang pegawai-pegawai bekerja di tempat kita, ya, harus kita treat dengan mereka dengan baik, biarpun mereka adalah pembantu rumah tangga, ya. Jadi kita harus menjadi contoh, sebab kalau kita nggak jadi contoh, dia pembantu akan lihat, bapaknya, tuannya tiap hari berdoa pagi-pagi, ya nggak? Begitu selesai dari doa, dia turun, dia marah-marah, dia maki-maki semua. Dimaki-maki pembantu dengan kasar, hanya telat ambil minum, hanya telat ambil obat, hanya telat pakaian, tutup mana sepatu, buru-buru segala macam, marah-marah aja kerja. Tuhan akan lihat loh, ini bukan Kristen apaan ini, ya nggak adil nih, sementang-mentang saya susah, saya kerja setengah mati, terus di semena-mena. Mereka kan kalau dimaki, ya pasti sakit, ya nggak sakit. Kalau orang itu nggak gampang. Kalau seperti dia lukanya pasti kalau dia masih nganga. Hari ini dia masih sakit, pasti prosesnya juga pemulihan juga panjang. Padahal dia tiap hari melayani kita, membantu kita,
ambil minum kita, pakaian kita, semua dia urusin. Terus kita treatmentnya nggak baik. Biarpun mereka memang kita gaji ya, tapi kita harus treatment dengan adil, ya, bijaksana dan penuh kasih. Sehingga kalau saya jadi ini sebagai sahabat Tuhan, apalagi sahabat Tuhan, saya harus jadi contoh. Jadi kalau saudara nggak percaya ke rumah saya, tanya aja pembantu saya, ya, atau orang pekerja saya atau supir saya, pernah nggak saya mengeluarkan kata-kata kasar? Saya maki-maki, biarpun tidak menyenangkan. Malah kalau saya marah, kali kamu jangan begini lagi, tolong. Ya, sekali kalau mereka masih terus, ya akhir kita baik, kamu nggak cocok, kita baiknya berhenti. Daripada kita maki-maki orang, nggak bagus kan. Orang nggak tahu main marah-marah, dia nggak tahu meludaknya sampai di mana. Ya, nah, sehingga dengan baik dari segi materi atau segala macam, barang kita dirusak sama pembantu. Ya, juga kita kalau bilang sakit ya mahal, barang mahal, motor, saya punya motor naik Harley, dinaikin namanya masuk got, baru beli, belum kita naik udah dinaikin duluan. Akhirnya rusak, mau bilang apa? Suruh ganti. Kan ada orang, kamu harus ganti, potong gaji. Mau berapa gaji? Gajinya juga berapa? Nggak tahu, 2 juta, 3 juta. Ya nggak? Motor Harley berapa ratusan, suruh ganti, gimana gantinya? Ya cuma saya bilang, kamu lain kali tidak boleh lagi sentuh. Kalau sampai sebentuk, terpaksa saya berhentikan. Ya udah, selesai, ya nggak ada masalah. Saya nggak mau barang saya, tapi kan ini kita nggak boleh keterikatan, ya karena kita nggak boleh terikatan gara-gara itu kita penuh, ya marah greget sama bantu, ya nggak boleh. Itu kalau kita tindakan juga nggak adil. Makanya kalau kita mau adil, kita contoh dalam rumah kita, ya. Nah, kalau di kantor saya, mama contoh kan kalian datang sini, mama kantor saya, nah, coba tanya, pernah nggak saya melakukan tindakan kasar? Saya harus jadi contoh. Karena dimanapun kita berada, itu namanya Kristen. Kalau nggak ada ini, ya Kristen kayak beginian. Ngapain? Habis khotbah lagi kata, ya hancur lagi kan kita. Ya jadi kita harus betul-betul menjadi contoh dimanapun kita berada, kita menjadi adil, istilahnya bijaksana. Ya. Nah kemudian kedua ya, kasih kepada sesama kita. Ya. Kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Ya, Markus 12 ayat 30-31 mengatakan, Yesus mengajarkan kita 2 perintah terbesar. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kasih yang tidak sejati adalah kalau kita melawan firman Tuhan. Ya, kasih yang sejati tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kita, tapi juga menginginkan kebaikan dan kesejahteraan bagi orang lain. Jadi kasih adalah kepada sesama kita, berarti kita peduli, ya, kita simpatik dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan fisik, emosional maupun rohani. Ya, jadi kalau kasih arti kalau orang datang membutuhkan pertolongan kita, ya kita justru harus membantu dengan ikhlas. Ya, dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7-8 kita diajarkan kasih adalah dari Allah, dan siapa yang mengasihi dia mengenal Allah. Ya, kasih kepada sesama adalah cerminan dari kasih Tuhan kepada kita. Jika kita benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga akan memancarkan kasih tersebut kepada orang lain tanpa memandang bulu status, latar belakang atau kesalahan mereka. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadilan dan kasih bukan hanya suatu konsep teoritis atau perasaan hati, tetapi harus diterjemahkan dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita dapat menunjukkan nilai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita membela orang susah, membela orang tertindas. Ya, dalam masyarakat kita banyak orang yang terpinggiran tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang lemah. Ya, ini bisa aja melalui tindakan kecil seperti membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, atau berdiri bersama mereka yang tidak memiliki hak-haknya di dalam perusahaan, di masyarakat atau dimanapun mereka. Kita harus bertindak adil. Jadi kepada pegawai kita, ke orang-orang sekeliling kita juga harus kita perhatikan itu. Ya. Kemudian kita juga harus mengampuni dan menghindari diskriminasi. Ya. Jadi mengasihi sesama juga berarti kita harus melepaskan kebencian, dendam, dan prasangka terhadap orang lain. Ya, kasih Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita, dan kita melihat orang lain, ya, bagaimana orang lain itu ya bertindak semena-mena, tapi tetap kita bisa mengampuni mereka.
Bukan berdasarkan karena latar belakang, karena dia kaya, karena dia apa segala macam sehingga kita bisa, ya. Tapi kita harus tetap sama, ya. Bisa mengampuni siapapun yang menyakiti kita, ya. Jadi contohnya dalam kehidupan saya melakukan apa? Contoh saya membantu beberapa orang untuk bekerja, ya, di suatu perusahaan, kemudian hidup mereka jauh lebih baik, ya. Kemudian sudah mereka berhasil, ya, saya menanamkan kebaikan itu kepada mereka, ya. Tetapi sesudah mereka berhasil dan mereka mempunyai kekuatan yang ada dalam mereka, ya, malah berkhianat kepada saya, ya. Usaha saya mau diganggu, saya difitnah, ya. Saya pernah difitnah bahwa saya melakukan demo, saya melakukan auditor, saya melakukan audit membuat orang-orang semua susah, ya. Kemudian semua fitnah yang ada, ya, itu dilemparkan kepada saya dari orang-orang yang pernah saya tanamkan kebaikan itu. Wah, kalau dibilang sakit, sakitnya bukan main. Dia susah kita bantu, dia punya masalah kita tolong, dia punya yang kita promosiin, ya. Nah, yang ada saat itu yang saya lakukan adalah saya cuma berdoa, Tuhan ampuni mereka dan berkati mereka, ya. Begitu besok kita begitu ada lagi isu yang lain lagi, Haman juga mendiskredit saya, membuat posisi saya supaya reputasi tidak bagus di mata dan sebarkan ke semua orang bahwa ini yang saya lakukan, artinya adalah fitnah. Jadi saya panggil, saya kasih tahu sama dia, ya, saya ini menanamkan kebaikan kepada kamu, ya. Jadi kalau kamu membalas dengan kejahatan, ya, Amsal 17 ayat 13 yang menyatakan begini bunyinya, ya. Amsal 17 ayat 13 dikatakan di sini, saya kasih tahu mereka, siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saya katakan sama dia berapa tahun ini baru kejadian, kira-kira 3 tahun yang lalu. Tapi dia tetap aja bandel. Tapi saya bilang, jangan kamu bikin susah saya bilang, ya. Kamu melakukan itu, kamu lakukanlah semua sesuai dengan prosedur. Kemudian apa yang terjadi sudah ini, dia tetap menghilang 3 tahun, tetap mengerjain saya dengan selama bertahun-tahun, ya. Dia fitnah terus. Yang ada akhirnya mereka dapat masalah besar, berhadapan dengan hukum, ya. Terus habis itu bagaimana? Dia cari saya minta maaf. Saya nggak mau terima. Maksudnya dia minta ketemu, saya nggak mau. Minta maaf, minta waktu. Saya di Amerika kira-kira berapa bulan tahun yang lalu kejadian. Pak minta waktu, saya nggak jawab. Kemudian melalui ini saya nggak jawab. Cuma saya berdoa, apakah orang ini saya harus terima apa enggak? Saya udah Tuhan ampuni dia, berkati dia. Sudah selesai. Pikir saya nggak perlu ketemu buat saya nanti emosi kan? Pikir kan kita bagaimana juga daging, jangan bohong lah manusia, ya kan? Jadi saya nggak mau terima. Selama saya 1 bulan berkali-kali SMS. Kemudian akhirnya melalui kawan saya, partner saya dari Beijing, China, dia melalui sana minta Pak tolong bisa nggak terima lah orang ini, dia mau minta maaf. Pas saya berdoa, ya Tuhan boleh nggak saya terima lah. Cuma pakai hikmat nih, makanya Tuhan kasih hikmat, ya, betul-betul luar biasa. Saya juga pikir mau ngomong apa, kalau datang saya pasti bisa marah, saya pikir, tapi akhirnya saya datang nggak marah, dia nangis, dia minta cium tangan, maaf. Terus saya bilang oke, saya panggil pakai hikmat, bicara dengan saya punya legal. Pak kalau kayak gitu nggak usah pakai ini, nanti dia nggak ngaku lagi, orang ini pasti bolak-balik nih, kalau udah melakukan kejahatan, pasti dia bisa dibalik-balik nanti kenyataannya lagi kan. Ya maka saya panggillah notaris, ya, kamu mau minta maaf, tulis permintaan apa yang telah kamu lakukan, dia tulis di atas notarisnya. Udah dia tanda tangan, saya bilang oke saya maafin kamu, selesai. Ya udah saya pikir udah selesai lah. Jadi itu saya lakukan, saya maafkan dia. Sampai hari ini saya juga berdoa agar Tuhan ampun dia berkati mereka sehingga apa yang melakukan mereka juga berhasil. Jadi saya nggak dendam dan saya dakwahkan orang yang menyakiti saya. Dan itu beda berkat yang Tuhan berikan kepada kita akan malah diberkati, ya kan? Tinggal sekarang saudara kuat nggak? Bisa nggak saudara itu ngatasin kalau saudara dihadapi sama seperti saya, bisa nggak saudara bisa maafi, ya? Kalau nggak bisa, ya jangan jadi anak Tuhan, harus bisa karena firman Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membela orang yang yang nggak benar juga kita tetap bela di dalam Tuhan, ya kita ampuni dia, ya. Jadi kita ingin
supaya apa yang mereka lakukan menjadi pelajaran bagi mereka untuk tidak melakukan lagi terhadap orang lain, ya. Kemudian kita juga harus menyayangi sesama kita dalam tindakan kita. Kasih bukan hanya ucapan, tetapi tindakan. Kita bisa menunjukkan kasih melalui perhatian, memberi, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ya. Kasih yang sejati melibatkan pengorbanan. Ya. Seperti yang Yesus lakukan untuk kita, mengasihi sesama, ya, juga mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya kita demi kebaikan orang lain. Ya, ya itu jadi itu semua mengampuni dan menghindari diskriminasi terhadap sesamanya lagi. Jadi mengasihi sesama juga berarti betul-betul kita, seperti saya ulang lagi, lepaskan kebencian itu. Ya, kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen kita tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam keadilan dan kasih, tapi juga untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup dalam keadilan dan kasih. Ya. Nah, jadi ada orang-orang juga seperti saya beri kesaksian, ya. Ada orang yang datang meminta bantuan kepada kita. Orang ini sudah kita, pegawai saya kira-kira tahun 99. Dia kerja sama saya, kemudian pada saat itu dia bilang bahwa dia kesulitan, bahwa rumahnya di Bogor akan diambil oleh bank. Dia datang minta bantuan pinjaman supaya saya bisa membantu dia, sebenarnya rumahnya nggak diambil dan dia bersama bapaknya nih, anak-anak nggak tahu tinggal di mana. Pada saat itu saya memberikan pinjaman, dia bilang pinjam, saya kasih, tapi biasanya kalau kita ini kan kasirnya Tuhan, kalau dikasih kita beri ya sudah, nggak usah pinjam, mau pinjam dia tanggung jawab dia. Nah apabila dia nggak sanggup bayar, dia tinggal bilang, Pak saya nggak sanggup bayar, pinjam, bantu kan. Ini masalah prinsip ini aja, supaya ditegakkan bahwa kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Sudah dia pinjam sekian lama, saya juga udah lupain juga, udah anggap kasih kan. Dia juga berhenti, kemudian tahun 19, hampir 30 tahun datang kembali, problem yang sama, ya. Kali ini dulu bapaknya, sekarang dia dengan anaknya dan istrinya, kalau tidak dibayar apartemennya, maka dia tidak tahu tinggal di mana bersama anaknya. Begitu dia telepon saya, wah nih secara daging, ini orang udah nggak bener, nggak tanggung jawab. Menurut saya nih, saya bicara waktu saya nggak doakan juga, wah ini orang nggak bener, masa udah 30 tahun sekarang meminjam lagi, problem sama bener apa enggak nih, bohong lagi apa, itu istilah kita kan negatifnya gitulah. Tapi saya bilang, oh iya oke. Nah besoknya saya pikir, saya nggak mau doain karena menurut ikutin daging nih, sebetulnya nggak boleh. Saat itu harus saya doakan, orang datang minta tolong, ya. Nah, dia bilang, habis itu dia bilang, apa yang terjadi? Besok dia telepon lagi, saya nggak angkat. Habis itu lusanya dia telepon lagi, saya nggak angkat juga. Tapi lebih high. Saya negatif nomor, saya nggak tahu, saya angkat, orang yang sama lagi, Pak tolong pinjam uang, waduh saya bilang, saya mau minjem Pak, saya sungguh, waduh saya pikir, wah ini nggak benar deh kalau kayak saya lakukan, tapi sebagai hamba Tuhan harusnya nggak boleh gitu, karena saya menganggap dia udah salah, tuh saya seperti ngampunin dia kan, nah, oke, saya berikan waktu saya untuk doakan, ya. Maka saat itu saya malamnya saya balik ke istri. Ini gimana ya, ya terserah aja dah, katanya bilang gitu. Oke, saya doakan. Ya, begitu saya doakan, besoknya pagi-pagi saya baru berdoa. Nah, begitu berdoa, langsung sudah Alkitab batis. Kalau orang datang kepada meminjam uang, harus kamu berikan. Itu buka Alkitab langsung di situ. Belum doa, baru saya mau berdoa, baru bicara ini berdoa, langsung jawabannya itu. Artinya apa? Ini kebetulan ya, enggak juga. Akhirnya saya berikan dia. Biarpun orang itu betul sebetulnya bagi kita, menurut kita itu nggak benar, tapi kan kita nggak bisa, itulah pelajaran saya nggak boleh menghakimi orang itu. Jadi kita itu contoh-contoh kayak gitu aja. Nah, jadi kadang-kadang kesulitan sebagai hamba Tuhan, sebagai pengusaha, ya bagi ini kadang-kadang Pak minta bantuan gitu. Karena kan kita harus jawab, mau bantu apa enggak, ini benar apa enggak. Dan kalau kita kasih bantu itu nggak salah. Nah, itu makanya saya bilang harus berdoa. Maka saya selalu siapkan waktu saya untuk berdoa tiap pagi. Nah, lalu saat itu satu kejadian lagi, seorang sama-sama Kristen juga datang, Pak,
Saya minta bantu istri saya cancer, perlu uang 100 juta untuk operasi. Tuh, begitu kita dengar cancer kan hati kita rasanya prihatin, tapi waduh kasihan juga nih orang Kristen, ya nggak? Mesti dibantu sama-sama, ya kita harus bantulah. Pinjam berapa? 100 juta. Oke, saya doakan dulu dah. Nah, saya bilang, saya berdoakan, kasih saya waktu 1 hari saya doakan. Ya, dia ngomong siang, malamnya, saya pikir malamnya saya mau doa nih. Kan, tiap malam, makanya ada bergunanya bagi kita untuk tiap doa, Tuhan kasih kita jawaban, Tuhan kasih kita melalui orang, melalui firman, melalui tindakan, melalui apapun, akan diberi jawaban kalau kita memang tiap hari bersekutu dengan dia. Jadi begitu dia bilang 100 juta, saya ragu, wah harus kasih, mana ini daging kita harus kasih. Kalau orang cancer kan logikanya nih, nggak pakai ini, saya doakan dulu deh, tapi harus berdoa. Nah, begitu saya doa, ya, mau planning mau doa nih malam-malam, telepon istrinya. Istrinya telepon, Pak, suami saya mau pinjam duit ya? Betul katanya. Buat apa? Jangan dikasih Pak. Kenapa? Dia buat pacarnya beli kalung, hancur lagi saya bilang. Waduh, kalau udah kayak gitu kan, ini gak jadi lagi kan. Terus you sakit apa? Enggak, saya cuma pilek Pak. Nah, jadi ini kayak begini-ginian nih contoh-contoh kan, hamba-hamba Tuhan ini pengusaha ini susah ya kan. Makanya kadang-kadang orang Kristen ini suka kayak begitu. Ya, ngaku aja Kristen, ya. Saya juga saksian sebelumnya saya sulit dalam hidup saya karena saya nggak bertemu dengan orang Kristen. Orang Kristen, haleluya, puji Tuhan. Tiap 5 menit, haleluya, puji. Baru bicara, haleluya, puji Tuhan. Saya saat itu sangat apa? Saking bodohnya kita, wah orangnya hebat sekali, sangat rohani dan sangat dipercaya. Orang-orang kayak gitu malah yang tipu. Nipu saya, bikin hidup saya susah. Bertahun-tahun saya bilang saya susah gara-gara ditipu dia. Jadi orang-orang kita tolong kita bagi orang anak-anak Tuhan tolong jangan bawa nama Tuhan sembarang. Kita bilang puji Tuhan haleluya betul-betul ikhlas jangan karena menunjukkan how rohani you are. Itu aja nggak boleh. Jadi kita pengalaman itu saya begitu haleluya puji Tuhan. Sekarang wah ini orang benar apa enggak dia udah tanya lagi nih karena pengalaman. Nah, tapi belum tentu juga semua begitu. Tapi kebanyakan kalau udah over wah itu bahaya itu. Ya. Nah jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Berapa kesaksian jadi semoga menjadi berkat bagi saudara. Jadi kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen kita tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam keadilan, kasih, tetapi juga betul-betul mengikuti teladan Kristus yang datang ke dunia ya bukan hanya menyamakan dosa kita, saya ulangin lagi, tetapi juga untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini ya agar menjadi contoh dimanapun kita berada saudara ya. Yesus membela orang-orang yang tertindas, menunjukkan kasihnya kepada orang yang dianggap rendah oleh masyarakat dan memberikan dirinya mati di kayu salib sebagai wujud dari kasihnya kepada kita ya. Di dalam Yesus kita melihat contoh yang sangat sempurna ya. Bagaimana dia menghadapi kehidupan keadilan dan kasih dalam tindakannya. Kita udah lihat contoh-contoh di Alkitab ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkomitmen hari ini untuk hidup dalam seadil-adilnya dalam hidup kita, menunjukkan kasih kita tiap hari kepada semua orang yang ada sekeliling kita, sehingga kita sangat menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, untuk melakukan keduanya itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, terutama di dunia kita yang tidak ada keadilan ini dan penuh dengan kebencian. Namun kita masih melihat Roh Kudus memampukan kita untuk mencintai mereka, mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita dan memperjuangkan hidup mereka bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada sore ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehingga kami sungguh dapat hidup seadil-adil kepada semua orang sekeliling kita, hidup penuh dengan kasih dan menjadi contoh dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu dan hidup berkenan di hadapan. Pimpin langkah-langkah kami semua ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.